Selamat pagi, di video yang ini akan dijelaskan aspek finansial yang ada di bab 7. Tujuan dari studi aspek keuangan atau finansial ini adalah untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas atau cash flow proyek bisnis yang layak atau tidak pada rencana bisnis. Jadi ada beberapa poin yang akan dipelajari di aspek finansial ini, mulai dari kebutuhan dana dan sumber dananya, penentuan kebijakan cash flow-nya, kajian mengenai biaya modalnya, penilaian rencana bisnis nanti akan dihitung dengan metode PI, NPV, IRR, PP, dan BEP, penentuan leasing atau sewa beli, proses pemilihan prioritas bisnis, dan analisis sensitivitasnya. Semuanya akan dibahas di aspek finansial bab 7, cuma untuk UTS kita tidak ujian semuanya, jadi hanya setengahnya saja, setengahnya nanti setelah UTS baru lanjut lagi. Oke, untuk yang ini terkait dengan tujuan studi kelayakan proyek bisnis dalam menganalisis aspek keuangannya, yang aspek finansial untuk bab ini adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan manfaat dan biaya, benefit and cost. Jadi ini sebenarnya udah dibahas di bab 1 atau bab 2 yang ada jenis-jenis benefit dan cost itu. Nah, cuma kalau yang ini kita fokus ke hitungannya yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan seperti ketersediaan dana modalnya. Jadi nanti kita bahas biaya modalnya dapat dari mana aja, kemampuan pengembalian dana dalam waktu tertentu, nilai dari uang juga akan dibahas, dan menilai apakah proyek tersebut dapat berkembang terus atau tidak. Ini kebutuhan dana dan sumbernya. Jadi sebelum lanjut bagaimana cara mengelola uangnya, pengembalian investasinya bagaimana, kita masuk ke tahap yang pertama dulu. Tahap yang pertama adalah kebutuhan dananya butuh berapa banyak dan sumbernya dapat dari mana. Untuk merealisasikan proyek bisnis dibutuhkan dana investasi. Dana tersebut bisa berupa aktiva tetap yang berwujud seperti tanah bangunan, pabrik dan mesin-mesin, dan juga yang tidak berwujud juga bisa license-nya, biaya-biaya pendahuluan dan biaya sebelum operasi. Oke, di sini nanti kalian baca saja selanjutnya. Nah, yang perlu diketahui dari kebutuhan dana dan sumbernya adalah di sini di slide selanjutnya itu ada dibahas macam-macam perolehan sumber dana dari mana. Nah, untuk memilihnya sebenarnya kita bentar. Nah, untuk memilihnya sebenarnya kita harus pilih biaya yang paling rendah. Jadi untuk memperoleh dana ini kan ada biaya yang harus dikeluarkan. Ada macam-macam sumber dana mulai dari modal milik pemilik perusahaan yang disetor, pemiliknya siapa, dia mau setor modal berapa, lalu penjualan saham yang diperoleh dari penerbitan saham. Nah, ini kalau udah mulai jual saham berarti sudah melepas kepemilikan. Kalau yang poin pertama modal milik pemilik perusahaan, mungkin pemiliknya itu tetap menguasai 100% perusahaan dan memang menggunakan dana milik dia. Tapi kalau misalnya dia sudah menjual sahamnya kepada orang lain, berarti sudah berkurang kepemilikannya dan juga tapi dia memperoleh sumber dana. Nah, dari penjualan sahamnya, obligasi itu surat hutangnya. Jadi ini tidak terkait dengan kepemilikan, cuma menambah hutang kita aja jangka panjang. Lalu kredit juga bisa, jadi untuk obligasi dan kredit kurang lebih kalau obligasi kita tawarkan ke pihak-pihak tertentu, siapa yang bersedia membeli obligasi kita, dan sebagai biayanya adalah kita harus membayar sebesar kupon atau bunga obligasinya. Kalau kredit yang kita terima dari bank ya harus bayar bunga bank. Sebenarnya kalau kredit dengan bank itu lebih tinggi, makanya biasa orang lebih prefer ke obligasi. Tapi supaya obligasi laku itu tidak mudah, karena ada prosesnya lagi, terus belum tentu ada yang mau beli. Tapi kalau misalnya kredit ini kan tergantung dari pihak bank. Jadi kalau banknya menilai kita layak diberikan kredit, ya udah kita bisa dapat kredit. Kemudian selanjutnya adalah sewa guna usaha atau leasing dari lembaga non-bank. Nah, ini biasanya untuk perolehan aktiva tetap. Kalau misalnya kita tidak mampu bayar cash, kita bisa pakai leasing. Jadi sambil kita pakai menggunakan aktiva atau asetnya untuk kegiatan operasional perusahaan, kita juga bisa sambil nyicil. Nah, ini macam-macam juga aturannya, ada juga yang misalnya sudah selesai nyicil dalam nominal tertentu nanti bisa jadi milik kita, ada juga yang tidak. Jadi tergantung dengan perjanjian di awal. Ada juga dari laba ditahan. Nah, misalnya perusahaannya udah berjalan bertahun-tahun. Selama ini ada dapat laba, cuma labanya tidak dibagikan kepada pemegang saham. Selama ini memang disimpan
sebagai laba ditahan memang untuk ekspansi perusahaan. Jadi misalnya perusahaannya sedang butuh dana untuk buat pabrik baru atau beli mesin baru, ya pakai laba ditahan ini. Jadi ini adalah macam-macam sumber pendanaan. Kita menentukan misalnya kita mau bangun pabrik baru, ya kita pilihlah dananya dapat dari mana ya. Pilih salah satu, cari yang pengeluaran biayanya paling murah. Jadi ketika kita mau menggunakan dana pasti butuh keluarkan biaya. Kalau misalnya dari modal pemilik, oke lah. Paling pengorbanan pemiliknya aja, dananya harus digunakan. Kalau yang kedua, penjualan saham berarti kehilangan kepemilikan dan juga harus bayar dividen, biasanya itu adalah biayanya. Obligasi bayar bunga ke orang yang beli obligasi. Kredit ke bank berarti kita harus bayar bunga ke bank, itu adalah biaya bagi kita. Leasing juga ada sama bunganya. Lah, laba ditahan, nah ini biasa lebih ke investor sih. Jadi kalau misalnya investor merasakan bahwa harusnya saya dapat labanya deh, kok nggak dibagiin ya? Oh, untuk ekspansi. Nah, biasa lebih ke investor dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan selama dana ini disimpan gitu. Oke, lanjut lagi ke bagian cash flow-nya. Nah, di sini bagi yang pernah belajar di mata kuliah analisis laporan keuangan mungkin sudah pernah belajar cash flow. Kalau di pengantar akuntansi mungkin ada beberapa yang pernah belajar cash flow, mungkin ada yang materinya tidak sampai di cash flow. Jadi ini tentang kas, tentang aliran kas kita kemana-mana aja. Nah, kas itu kan dana perusahaan. Jadi sumber penerimaan kas itu sebenarnya macam-macam. Jadi di laporan posisi keuangan ada akun kas kan. Nah, akun kas itu dapatnya dari mana, digunakan untuk apa, diputerinnya kemana. Nah, itu dijelasin di bagian cash flow. Jadi ada sumber-sumber penerimaan kas, bisa dari hasil penjualan investasi jangka panjang, aset tetap misalnya dijual kan dapat dananya, itu bisa jadi kas. Adanya emisi saham, penambahan modal saham, misalnya dalam bentuk right issue, dia mau dapetin modal lagi, dia jual kembali sahamnya, terbitkan saham baru. Mengeluarkan surat tanda bukti hutang yang seperti obligasi dan sebagainya untuk peroleh dana juga, kas juga. Berkurangnya sebentar. Berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas, misalnya berkurangnya persediaan, tapi persediaan memang berkurang, tapi balik lagi dalam bentuk penjualannya, adanya penerimaan kas misalnya dari bunga, piutang, orang berhutang ke kalian, terus kalau misalnya kalian mungkin ada investasi juga ke tempat lain, kalian dapat dividennya dari investasi kalian, terus kalian sewain gedung kalian dapat uang sewa, nah macam-macam lah penerimaan kasnya untuk apa. Sedangkan pengeluaran kas itu bisa disebabkan karena ini, kalian beli sesuatu, beli saham, beli obligasi, beli aset-aset, itu berarti mengeluarkan kas. Untuk penerimaan dan pengeluaran kas juga udah pernah dibelajar di pengantar akuntansi 1 kalau tidak salah. Itu ada belajar penerimaan dan pengeluaran kas juga, tapi lebih ke hitungan-hitungannya. Kalau yang ini kita sebut sekilas saja. Jadi untuk review aja supaya kalian ingat. Nah, untuk yang pengeluaran kas bisa digunakan untuk beli-beli barang, ya berarti kas kita keluar. Terus untuk penarikan kembali saham, nah ini biasa kalau kita sudah menjual saham ke orang, terus kita mau tarik kembali, nah kita harus beli kembali saham kita, buyback, itu pakai dana juga. Lalu pembayaran angsuran, misalnya kita mau melunasi hutang kita, beli barang, mengeluarkan kas untuk bayar dividen, bayar pajak, bayar denda, itu semua dapat mengeluarkan kas kita, membuat kas kita berkurang. Sedangkan ini adalah transaksi-transaksi yang tidak mempengaruhi uang kas kita tidak bertambah atau tidak berkurang jika terjadi transaksi ini. Ini sudah dipelajari juga di pengantar akuntansi 2 kalau tidak salah. Bagian misalnya adanya pengakuan pembebanan penyusutan. Jadi di akuntansi 2 tuh belajar penyusutan. Penyusutan itu nilai aset kita berkurang tapi uang kita tidak berkurang. Jadi misalnya kalian beli handphone. Kalian belinya 5 juta. Nah, setelah bertahun-tahun dipakai, lalu kalian mau jual kembali, itu harganya tidak mungkin 5 juta, tapi paling tinggal 2 juta atau 3 juta. Ada nilainya berkurang, tapi selama pengurangan nilai itu kan tidak ada uang kalian yang berkurang. Jadi hanya nilai penggunaannya saja, nilai ekonomisnya saja yang berkurang. Itu tidak mempengaruhi uang kas. Ada pengakuan kerugian piutang, ini juga dipelajari pengantar akuntansi 2. Ketika kalian pinjamin orang dana, misalnya kalian pinjamkan
2 juta, lalu kalian memperkirakan kayaknya tidak bisa balik. Nah, kalian membuat akun cadangan kerugian piutang, CKP. Nah, itu belum tentu. Kecuali kalau misalnya kalian memutuskan kalau orangnya benar-benar tidak mampu lagi, akhirnya kalian menghapus piutang. Oke lah, menghapus piutang pun itu kalian sudah menutup piutangnya. Jadi tidak ada di jurnal tuh nggak mungkin ada kas di bagian kredit. Karena kalian keluarkan kas itu misalnya piutang itu muncul ketika kalian jual barang. Kalian jual barang, terus konsumen kalian beli. Harusnya kan kalian terima kas. Tapi konsumen kalian tidak bayar. Nah, ini juga tidak ada akun kas yang berkurang juga dari penghapusan piutang yang tidak tertagih. Ataupun buat akun CKP juga. Karena asumsi aja kalau untuk akun CKP. Ada ya penghapusan dan pengurangan nilai buku, misalnya suatu aset dinilai terlalu berlebih. Misalnya biasa kan ada yang namanya penilaian aktiva tetap. Oh ya, ini nilainya harusnya segini, tapi merasa nilainya terlalu tinggi. Nah, kita pengurangan. Ini mirip dengan akumulasi penyusutan juga sih. Lalu ada yang pembayaran dividen dalam bentuk saham. Nah, kalau pembayaran dividen dalam bentuk uang tunai, oke lah, mungkin kita bayar dividen, berarti mengurangi laba kita, mengurangi modal kita, lalu kita kasih dalam bentuk kas. Tapi kalau misalnya kita konversi dalam bentuk saham, ini tidak ada kas yang keluar, tapi kepemilikan perusahaan saja persentasenya berkurang. Jadi kepemilikan pemilik yang sebelumnya itu berkurang karena dikonversi kepada yang lain. Jadi diberikan kepada pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Ini tidak mempengaruhi kas karena telah dikonversi. Lalu kita lanjut lagi. Ini ada beberapa komponen utama dari kas. Ada 3 poin utama sebenarnya. Initial cash flow ini terkait dengan penggunaan kas itu untuk kegiatan awal bisnis. Jadi untuk kegiatan pengadaan barang-barangnya, mulai dari beli-beli barangnya, mulai dari kalau misalnya ini tulisannya memang pengeluaran untuk investasi, cuma investasinya kan lebih ke investasi terkait bisnis kita. Jadi misalnya kalian bisnisnya ingin jualan nasi goreng di samping kampus nih. Nah, pertama kali kalian beli apa nih? Misalnya beli gerobaknya kah, beli bahannya kah? Ini termasuk initial cash flow. Kalau operating cash flow itu udah mulai terkait dengan kegiatan operasionalnya. Jadi ada kas masuk, ada kas keluar. Ada pendapatan dari hasil penjualannya, terus misalnya ada beban yang dikeluarkan, misalnya harus bayar gajinya atau bayar biaya apanya lah. Jadi ada pengeluaran dan ada penerimaan di bagian operational cash flow. Terakhir adalah terminal cash flow. Ini merupakan cash flow yang diperoleh dari aktiva tetap yang sudah tidak punya nilai ekonomis. Jadi misalnya ketika kalian beli peralatan, itu ada nilai ekonomisnya. Nah, anggaplah misalnya handphone deh atau telepon kantor. Dulu belinya misalnya 2 juta. Setelah bertahun-tahun digunakan dihitung ya nilai ekonomisnya di akhir tahun terakhir, tahun kedua kah atau kalian menyusutkannya selama 3 tahun kah di nilai akhir di akhir periode, nilai buku dari telepon kalian tuh misalnya tinggal 50.000 nilai dari telepon itu. Karena tadi udah saya ceritakan ini sebenarnya ada kalian pelajari di penyusutan, cuma nggak tahu kalian masih ingat atau enggak. Intinya kalau penyusutan itu nilainya berkurang kan. Telepon kantor yang kalian semula beli 2 juta, nilainya di akhir periode tinggal 50.000 misalnya. Nah, lalu kalian memutuskan untuk oke, ini dijual aja lah teleponnya, kita mau beli yang baru. Nah, ketika kalian jual telepon lama kalian, jual sesuatu, itu kan pasti dapat kas. Walaupun nilainya nggak sama dengan awal-awal yang kalian beli 2 juta itu, mungkin lakunya ya paling 50.000 atau 100.000. Setidaknya tetap ada kas yang diterima dari aktiva yang tidak ada nilai ekonomisnya itu. Nah, itu namanya terminal cash flow. Nah, selanjutnya akan dibahas contoh kasus untuk initial cash flow dan operating cash flow. Ini sebenarnya dia tunjukkan aja. Sebenarnya initial cash flow dan operating cash flow itu gimana sih? Balik lagi ya, ulangi lagi. Jadi ingat aja initial cash flow itu untuk yang tahap awal. Jadi tahap pengadaan barang-barangnya, operating cash flow tuh untuk kegiatan operasional. Jadi waktu udah jalan. Nah, ini ada kasusnya. Jadi ada studi kasus terkait initial dan operating. Pengembangan maupun perubahan sistem informasi. Misalnya pada sistem informasi akuntansi. Jadi dulu mungkin akuntansi dia catatannya manual. Pakai buku manual, dicatat manual. Cuma dirasakan, kita pakai sistem aja deh.
Karena cabang kita ada di mana-mana, jadi kalau kita pakai sistem semua terintegrasi, jadi catatannya lebih bagus. Jadi misalnya bagian gudang input permintaan pembelian, otomatis nanti bagian departemen pembelian dapat catatannya. Jadi tidak perlu jalan, kirimkan berkas, tidak perlu. Semuanya antar cabang sudah terkoneksi, dia pakai sistem informasi akuntansi. Ketika dia beralih ke sistem itu pasti ada yang harus dibeli, mulai dari programnya dan segala macam. Di sini lanjut lagi ya soalnya ya, misalnya dalam sistem informasi akuntansi dianggap merupakan suatu investasi ya karena memang dipakai jangka panjang. Jadi dia beralih ke pencatatan digital itu bukan cuma sekarang, tapi untuk masa depan gitu ya. Yang namanya perkembangan perusahaan tuh begitu. Jadi di mana akan terjadi pengorbanan sumber daya untuk mendapatkan hasil di masa mendatang. Jika manfaat yang diperoleh lebih besar, jadi misalnya dia memutuskan akuntansinya pakai digital. Nah, jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka investasi ini dikatakan layak gitu. Misalnya, selama ini kalian kuliahnya, kalau dulu kuliahnya offline. Nah, presensi itu menggunakan KHK. Ternyata KHK itu biaya yang dikeluarkan adalah misalnya mahasiswa harus cetak KHK, bukan mahasiswa harus beli KHK-nya, terus nanti baru prosesnya ditandatangan manual dan segala macam. Cuma sekarang karena sudah online ya berarti tidak bisa manual. Dulu mungkin sistem presensinya masing-masing dosen, terus sekarang udah pakai nih presensi simpul. Nah kira-kira biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sistem simpul itu dengan manfaat yang diperoleh, nanti kita bandingkan. Kalau misalnya memang ternyata efektif ya berarti layak, berarti investasi terhadap sistem ini layak. Atau misalnya ternyata dana yang dikeluarkan untuk memperoleh sistem simpul dengan manfaat yang diperoleh ternyata manfaatnya juga nggak terasa juga, ternyata apa namanya presensinya misalnya sering error dan segala macam, jadi dirasakan kalau biayanya terlalu besar sedangkan manfaatnya tidak ada, berarti investasinya tidak layak. Nah balik lagi ke kasus ini, dia mau investasi ke sistem informasi akuntansinya. Jadi butuh beberapa dana yang dikeluarkan. Jadi dia potong beberapa macam dana-dananya. Nih di sini ada biaya pengadaan barangnya dulu, programnya, biaya persiapan operasi, biaya pembangunan proyeknya, dan perawatan. Jadi kalau udah dibuat sistemnya tetap harus di maintenance, harus tetap dirawat. Ini ada macam-macam biayanya, ada mulai dari biaya pengadaan, berarti semua biaya dalam pengadaan hardware-nya, fisiknya. Sebelumnya berarti kita konsultasi dulu, baru kita beli hardware-nya, install lagi, siapkan ruangan, siapkan apa manajemen untuk hardware-nya, siapa yang ngurus. Lanjut yang kedua adalah biaya operasionalnya. Karena hardware udah beres, kita lanjut ke software-nya, programnya kita install, lalu siapkan orang-orangnya siapa yang menghandle. Oke, biaya manajemen untuk persiapan operasi, lalu kita mulai membangun sistemnya. Ada macam-macam juga ini, mulai dari pembangunan sistem itu dibagi jadi 1, 2, 3, ada 3 macam. Biaya analisis sistem, biaya desain, dan biaya penerapan sistem, karena ini adalah bagian inti. Jadi kalau persiapan, kita persiapkan hardware, software, yang ini adalah kita mulai sistemnya. Jadi ibaratnya bagi yang mungkin di prodi akuntansi pernah belajar aplikasi Accurate. Nah, ini terkait dengan begitu. Jadi kita kumpulkan datanya. Nah, bagi yang belum pernah belajar Accurate nggak apa-apa. Jadi Accurate itu semacam sistem juga. Intinya kita masukkan berapa pembelian kita, penjualan kita, stok kita berapa supaya hasilkan laporan keuangannya lebih mudah aja. Nah, jadi ini juga sama. Jadi kita udah mulai jalankannya, kita kumpulkan data-datanya, kita dokumentasi. Selama proses-proses ini ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Terus sama juga desain sistemnya bagusnya seperti apa ya? Oh, sama juga misalnya waktu desain saya ambil contoh aja presensi simpul misalnya. Oh iya, saya mau presensi simpulnya itu, dosen itu bisa lihat mahasiswanya hadir atau tidak. Lalu mahasiswanya juga bisa ngecek dia hadir atau tidak keterangannya. Oh iya, dosen ini bisa mencatatkan dia mengajarkan, pelajaran apa saja. Nah, misalnya siswa juga ingin tahu misalnya dosennya, catatkan apa. Nah, itu kita desain maunya seperti apa. Nah, kalau terkait dengan SIA ya berarti nanti kita lihat bagian accounting-nya butuh apa. Oh, accounting misalnya saya butuh ini apa daftar nomor akun. Saya ingin nomor akunnya otomatis. Jadi kalau misalnya kita mau input penjualan, kita masukkan aja nomor akunnya otomatis keluar. Jadi nggak perlu ketik manual.
Kayak gitulah. Jadi kita lihat desainnya, terus kita terkait dengan penerapan sistemnya ada biaya, pembuatan formulir, konversi data, pelatihan personilnya, ini daftar biaya-biayanya. Dan terakhir adalah ketika sistemnya sudah berjalan ada biaya operasional dan maintenance perawatan. Jadi biaya personil, overhead, perawatan hardware, jangan sampai error. Nah, jadi biasanya mungkin presensi simpul kalian error mungkin karena kurang bagian maintenance-nya. Biaya manajemen yang terlibat dalam operasi, biaya depresiasi, nah begitulah. Ini terkait dengan biaya penyusutannya. Biaya penyusutan itu memang terkait dengan penggunaan aset. Jadi selalu ada penyusutan atau penurunan nilainya. Oke, itu adalah contoh kasus. Jadi dia hanya yang kalian yang barusan dijelaskan itu sebenarnya cuma contoh saja. Jadi kalau tidak mau dipelajari lebih dalam juga nggak apa-apa karena dia hanya menguraikan sebenarnya biaya initial cash flow dan operating cash flow itu seperti apa sih. Nah, yang termasuk initial cash flow ada yang tadi yang pengadaan hardware dan softwarenya. Kalau operational cash flow itu yang masuk ke biaya desain dan segala macam itu operasional. Jadi itu contoh saja. Kita lanjut ke bagian ini. Ini dia lanjutin kasus yang tadi sih, yang terkait dengan SIA. Jadi kan di awal-awal kasus kan ada ditanya. Jadi kita mau ngukur nih, antara biaya yang dikeluarkan semua kita bandingkan dengan manfaatnya. Kalau manfaatnya yang dirasakan lebih besar, berarti kita layak. Nah, kalau tadi udah diuraikan, alamak biayanya banyak sekali gitu ya. Apakah biaya yang dikeluarkan banyak ini worth it nggak dengan manfaat yang diperoleh? Nah, sekarang kita lihat nih manfaatnya. Oh, ternyata semenjak menggunakan sistem informasi akuntansi yang digital itu mengurangi biaya. Kok bisa mengurangi biaya? Iya, jadi antar cabang itu udah terkoneksi otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi antarkan dokumen dari cabang ini ke cabang ini. Jadi nggak perlu biaya ongkir lagi, nggak perlu biaya telepon lagi untuk konfirmasi ini benar atau salah ya, nggak perlu karena di sistemnya udah ada. Lalu mengurangi kesalahan seperti tadi misalnya pakai kode akun aja, udah otomatis keluar, jadi tidak input manual. Meningkatkan kecepatan ini apalagi ya. Jadi karena sistemnya udah terintegrasi, semua otomatis, meningkatkan perencanaan dan pengendalian aktivitas. Jadi jelas semuanya tertulis, nggak manual lagi seperti dulu. Kalau dulu mungkin bagian pembelian, oke, dia mungkin bisa istilahnya kerjasama nih dengan supplier, harusnya harganya cuma 100.000 ternyata dinaikkan jadi 150, bisa-bisa lah diganti di mana karena pencatatannya manual. Tapi sekarang udah terintegrasi, jadi nggak bisa lagi diedit. Nah, itu pengendaliannya itu lebih baik. Jadi mengurangi kerugian untuk perusahaan. Lalu manfaat lain dapat dilihat dari segi keuntungan berwujud yang dapat diukur secara kuantitatif dan tidak berwujud juga bisa diukur seperti pelayanan kita meningkat. Nah, kalian biasa perhatikan kalau kita mau transfer uang lewat teller dengan kita sekarang udah bisa pakai mobile banking. Nah, kenapa bank digital itu heboh kemarin mendapat apresiasi positif karena itu. Jadi lebih fleksibel, meningkatkan pelayanan juga. Jadi tidak perlu ke teller, ngantri susah-susah, panas-panasan gitu ya. Kepuasan kerja karyawan juga tinggi, karyawannya tidak perlu susah-susah lagi kerja, meningkatkan mutu dalam pengambilan keputusan manajemen karena hasil yang diperoleh dari sistem ini menghasilkan hasil yang akurat, hasil laporan keuangannya. Karena ini sistem informasi akuntansi, berarti laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat sehingga manajer ambil keputusan juga tepat. Nah, ini ada selanjutnya kita bahas tentang analisis sensitivitas. Jadi kata kuncinya adalah kita memperkirakan di masa depan terjadi apa sih? Kan di masa depan penuh dengan ketidakpastian. Jadi kita memperkirakan kira-kira di masa depan akan terjadi apa-apa saja yang perlu kita bahas di masa depan. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut di slide agak akhir. Kalau sekarang disebutin aja. Jadi pendahuluan aja. Yang ini pengantar saja. Kelemahan dari analisis sensitivitas adalah dia karena memaksa manajer untuk memproyeksikan ke depannya, mengidentifikasi sebanyak mungkin variabel yang belum diketahui. Nah, kekurangan dari ini adalah salah satunya nilai optimisnya itu terlalu tinggi. Biasanya terjadi multikolinar multikoli
Ini kayaknya typo ya, bentar. Ini harusnya dari kata linear. Linear, lalu ditambah depannya multicol. Jadi harusnya multicol linear. Li, linear. Makanya aneh sebutannya tadi. Jadi ini bagi yang pernah, bagi yang sedang skripsi juga dan uji nanti regresi linear bergandanya pasti ada uji multicol. Jadi multicol linearitas. Yang pernah belajar SPSS juga harusnya nggak asing lagi ya bagi ini ya. Nah, uji multicol ini kita berusaha menghindari variabel-variabel yang kita bahas itu jangan berhubungan satu sama lain. Nah, karena analisis sensitivitas ini, nah kalau misalnya antara variabel-variabel yang kita perkirakan itu anggaplah variabel bebasnya ya, saling berhubungan sama satu sama lain itu berarti terjadi multicol. Kalau misalnya di uji regresi. Jadi biasanya kan kita lihat pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, ini malah variabel bebasnya nanti saling berhubungan. Nah, ini juga sama terkait dengan analisis sensitivitas. Berarti kita memperkirakan apa saja sih yang mempengaruhi bisnis saya. Oh, kira-kira ini dapat mempengaruhi bisnis saya. Ini. Dia baru memperkirakan aja. Tapi ternyata nanti dari semua yang dia perkirakan nanti berhubungan lagi satu sama lain. Nah, itu jadi makin pusing lagi. Jadi itu adalah kelemahan dari analisis sensitivitas. Jadi nanti akhirnya menimbulkanlah taksiran-taksiran yang kurang tepat. Oke, ini selanjutnya akan dibahas di slide selanjutnya lagi. Saya lanjut ke bentar. Sedang not responding. Bentar ya, ini PowerPoint-nya not responding. Oke. Oke, sepertinya sudah kembali normal lagi. Oke, saya lanjut di bagian ini. Time value of money. Jadi, materi yang ini saya lanjut ke bagian pengantarnya dulu. Jadi pengertian-pengertiannya aja. Time value of money kalian juga sudah pernah pelajari di manajemen keuangan kalau tidak salah. Jadi seharusnya ini tidak susah lagi. Jadi ini terkait dengan intinya yang namanya nih ya secara intuitif sejumlah sumber yang tersedia untuk dinikmati saat ini lebih disenangi orang daripada jumlah yang akan tersedia dalam kedepannya. Jadi sebenarnya kalau dananya ada saat ini itu orang lebih senang saat ini gitu karena ada beberapa alasannya. Karena alasan inflasi dapat menurunkan nilai uang. Jadi misalnya kalian dikasih pilihan, kamu mau dapat 5 juta sekarang atau 5 juta 5 tahun lagi? Nah, itu kalian pasti lebih prefer sekarang. Karena kenapa? 5 juta di 5 tahun kemudian belum tentu nilainya sama dengan 5 juta di tahun ini. Di tahun depan, mungkin karena ada inflasi, harga-harga makin tinggi, Bu. Yang harusnya saya bisa beli banyak. Misalnya dengan di tahun ini ya, 5 juta kita bisa beli macam-macam. Tapi kalau 5 juta di 5 tahun lagi belum tentu saya bisa beli macam-macam. Paling cuma bisa beli satu atau unit benda, tidak sebanyak sekarang. Makanya orang lebih prefer memperoleh dana sekarang daripada masa depan. Karena alasannya inflasi tadi. Lalu alasannya karena konsumsi juga, yaitu bahwa dengan uang yang sama apabila dikonsumsi akan memberikan tingkat kenikmatan yang lebih dibandingkan dengan kalau dikonsumsi masa mendatang. Jadi sekarang yang lebih memberikan kenikmatan lebih. Terus alasan resiko juga. Jadi kalau sekarang lebih jelas daripada disimpan di kedepannya. Kita nggak tahu resiko apa yang akan terjadi terkait dengan nominal dana tersebut. Tingkat suku bunga lah nanti yang akan memungkinkan kita untuk membandingkan antara manfaat dan benefit yang penyebarannya di dalam waktu tidak merata. Untuk tujuan itu, tingkat suku bunga ditetapkan melalui proses yang disebut discounting. Makanya karena ada perbedaan inflasi, resiko, kita nanti akan menghitung kalau kalian ingin memberikan 5 juta sekarang dan juga atau memberikan pilihan di tahun kedepannya. Di tahun kedepannya tidak boleh memberikan 5 juta lagi, tapi harus memberikan nilai yang sama dengan 5 juta tahun sekarang.
Jadi biasanya sih angkanya lebih tinggi karena ada inflasi dan bunga segala macam. Nah, jadi itu akan dihitung di beberapa rumus di slide selanjutnya. Jadi nanti kalian cek aja PDF-nya ada. Cuma untuk yang sekarang saya tidak jelaskan karena akan dipisahkan dengan video yang khusus isinya rumus-rumus saja. Jadi kalau kalian kerja soal, ya tinggal buka video yang isinya rumus itu aja. Jadi lebih mudah akses videonya. Oke, ini terkait time value of money, nilai suatu investasi tergantung kapan aliran kasnya diharapkan. Oke, nanti kita bahas discounted cash flow juga. Nah, ini ada macam-macam istilahnya. Jadi di slide ini dibahas istilah-istilahnya. Mulai dari compounding. Compounding itu yang namanya compound ya bunga berbunga, ibaratnya gitulah ya. Biasanya kalian pelajari nih. Faktor bilangan yang lebih besar dari satu yang digunakan untuk menghitung. Nah, ini biasanya nanti ada rumusnya lah, compounding factor. Suatu faktor bilangan yang lebih besar dari satu yang digunakan untuk menghitung suatu nilai uang saat sekarang dan menjadi berapa nilainya saat masa yang akan datang. Jadi ya yang tadi saya sampaikan lah compounding. Jadi apa istilahnya ya? Bunga berbunga, bunga-bunga lagi ya, itu compounding. Lalu future value adalah nilai uang di masa mendatang. Nilai uang dari aliran suatu kas atau sederetan aliran kas yang akan berkembang setelah suatu periode tertentu di masa mendatang. Lalu discounting ini terkait dengan nanti discounting factor, nanti ada tabel bunganya. Jadi kita pakai istilah DF nanti. Ini ada Pak Kris fotokan, cuma sebenarnya untuk menghitung DF itu bisa di Excel sih. Jadi ada rumusnya dan kalau kita atur rumusnya juga nanti otomatis. Jadi misalnya kita atur rumusnya di Excel, jadi kita tinggal masukkan angka, nanti udah ketemu langsung muncul. Jadi lebih cepat sih sebenarnya pakai Excel. Discounting adalah proses untuk menentukan nilai saat sekarang dari aliran suatu kas atau sederetan aliran kas. Discounting factor adalah suatu faktor bilangan yang lebih kecil dari suatu yang digunakan. Nanti ada persentase bunganya diukur dari tingkat bunga. Lalu present value adalah nilai dari uang sekarang. Kebalikannya dari future value. Jadi ingat aja ada compounding factor, ada discounting factor yang nanti dipotong menjadi beberapa rumus. Jadi rumus-rumusnya akan dipisah ke dalam video yang berikutnya yang khusus kita bahas hitungan saja. Jadi setelah ini materinya fokus ke hitungan, jadi latihan-latihannya juga latihan yang berupa soal-soal. Itu saja untuk video yang ini, silakan dipelajari. Ini adalah bagian pendahuluannya untuk bagian aspek finansial.